Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianto Simangunso. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih tahun 2019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik saya mengenai standar deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expected return. Untuk mendukung pengambilan keputusan, penggunaan pendekatan kuantitatif dan formula dianggap sebagai salah satu alternatif yang layak untuk diperhitungkan. Standar deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expected return selama ini telah dianggap sebagai salah satu formula yang realistis yang dapat dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return diharapkan. Dalam konsep dijelaskan bahwa semakin besar angka standar deviasi yang diperoleh, maka artinya semakin besar risiko yang akan diterima. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka semakin kecil standar deviasinya. Lebih lanjut, Kamarudin Ahmad mengatakan, risiko atau standar deviasi dari saham-saham atau portofolio akan berkurang, maka perlu memilih kombinasi saham yang mempunyai koefisien korelasi yang rendah atau bahkan korelasi negatif. Semakin rendah korelasi tingkat keuntungan, semakin efisien portofolio tersebut. Rumus korelasi atau yang dilambangkan R kecil dapat menggunakan formula Carl-Pearson Product Moment. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut, di mana N adalah jumlah observasi atau kejadian, X adalah keuntungan yang diharapkan dari saham X, Y adalah keuntungan yang diharapkan dari saham Y. Atau jika probabilitas kejadian tidak sama, maka kita dapat gunakan rumus sebagai berikut. Oke, kita akan masuk kepada poin kedua, yaitu definisi variance. Variance adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang variance, salah satunya dalam statistik. Dalam statistik, variance adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 dari deviasi standar. Misalnya, bila deviasi standarnya 20, maka variansnya menjadi 400. Poin ketiga adalah definisi covariance. Covariance artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y akan dilihat pergerakannya, apakah bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai covariance yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, maka yang lainnya pun juga menurun. Nilai covariance yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu variabel naik, maka yang satunya akan turun. Sebaliknya juga, jika variabel satunya turun, maka variabel satunya akan naik. Nilai covariance yang 0 menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lain. Poin yang keempat adalah definisi coefficient of correlation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Artinya, semakin besar coefficient of variation, maka semakin besar risiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Jika coefficient of variation semakin kecil, maka risiko semakin kecil. Secara konsep pengambilan keputusan, tentu akan dipilih yang risikonya kecil atau angka coefficient of variance-nya adalah kecil. Oke, poin berikutnya adalah definisi expected return.
Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditetapkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa terjadi di luar dari yang diharapkan. Contohnya, seorang investor mengharapkan akan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Namun ternyata ia hanya memperoleh sebesar 22% saja. Maka ini dapat dipahami bahwa keuntungan sebesar 22% tetap bisa dikatakan ia tetap memperoleh return. Namun sudah berkurang dari yang diharapkan atau expected. Oke, kita akan masuk kepada perhitungan dan contoh. Yang pertama, perhitungan varian dan standar deviasi. Dalam pendekatan matematis, untuk menghitung varians dan standar deviasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. Di mana sigma kuadrat adalah variance return, sigma adalah standar deviasi, ER adalah return yang diharapkan dari suatu surat berharga, RI adalah return KI yang mungkin terjadi, PRI adalah probabilitas kejadian return KI. Oke, kita akan masuk kepada poin berikutnya, yaitu perhitungan coefficient of variation, yang mana adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Contoh perhitungan dengan menggunakan coefficient of variation pada dua usulan proyek investasi dapat kita lihat di contoh tabel berikut. Dari tabel tersebut, coefficient of variation dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Maka berdasarkan hitungan tersebut dapat diterapkan bahwa yang dipilih adalah proyek A, karena proyek A memiliki risiko relatif yang jauh lebih rendah dari proyek B. Kita akan masuk kepada poin berikut, yaitu perhitungan covariance. Adapun rumus dari covariance adalah sebagai berikut. Kemudian poin berikutnya perhitungan expected return dan coefficient of variation. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan yang menghubungkan antara expected return dan coefficient of variation pada dua usulan proyek investasi pada contoh tabel berikut ini. Dari contoh tabel di atas, maka coefficient of variation dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tersebut, yang dapat diterapkan adalah proyek A, karena proyek A memiliki tingkat risiko relatif yang jauh lebih kecil dibanding proyek B. Poin berikutnya kita akan masuk kepada perhitungan expected return dan portofolio. Diketahui seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan B. Saham dan expected return dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, maka kita dapat mempergunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus tersebut, maka kita dapat menghitung seperti gambar tersebut. Hasil hitungan dengan presentasi akan memperlihatkan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan modal yang dimiliki oleh investor tersebut adalah sebesar 2 miliar, yaitu ia memperoleh 0,082%. Baik, kita akan masuk kepada poin berikut, yaitu perhitungan rata-rata return. Untuk menghitung rata-rata return dalam suatu periode pengamatan, dapat dipergunakan rumus sebagai berikut. Poin berikutnya adalah expected return dari suatu sekuritas yang diharapkan. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas yang harus dipahami oleh seorang investor adalah dengan memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi.
Adapun rumusnya sebagai berikut. Kemudian poin berikut, perhitungan dengan menggunakan expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation dalam pengambilan keputusan sering digunakan ketiga rumus disatukan untuk membuat agar perhitungan menjadi lebih akurat, yaitu dengan memakai expected return, standar deviasi, dan coefficient of variation. Salah satu tujuan penggabungan perhitungan seperti ini untuk memberi keyakinan lebih secara psikologis kepada pihak pengambil keputusan. Karena dengan perhitungan secara kompleks diharapkan menghasilkan kesimpulan yang lebih kompleks. Poin berikutnya adalah dana pinjaman dan expected return. Expected return atau keuntungan yang diharapkan merupakan gambaran keinginan dari seorang investor dalam memperhitungkan return investasi dan besarnya probabilitas yang mungkin akan timbul, di mana setelah diperhitungkan mungkin saja standar deviasinya adalah terlalu besar sehingga dianggap tidak tepat atau tidak sesuai. Dengan dasar penjelasan ini kita bisa menempatkan bahwa jika suku bunga pinjaman dari perbankan adalah tinggi dari yang keuntungan proyek, maka diperkirakan pinjaman kredit dari perbankan tidak akan dilakukan. Namun begitu pula sebaliknya, jika hasil hitungan memperlihatkan bahwa keuntungan yang diharapkan atau expected return adalah lebih besar dari beban suku bunga pinjaman, maka proyek tersebut akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Kemudian kita masuk kepada poin berikut, pergerakan aset pada risiko yang semakin tinggi. Dalam kondisi pasar yang berisiko, aset akan bergerak ke posisi yang makin lama makin tinggi risikonya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pebisnis karena nilai aset yang dimiliki seharusnya semakin tinggi, namun malah semakin rendah dan lebih jauh dampak return yang akan diterima. Jika ini terjadi pada saham yang dimiliki, maka kemungkinan seorang investor yang berkarakteristik risk-off-leader akan melepas saham yang dimilikinya dengan asumsi jika penurunan tersebut dianalisis akan berlangsung semakin jauh dan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan dianggap tidak mampu untuk mengembalikan ke posisi return atau posisi keuntungan yang diharapkan. Secara lengkapnya kita dapat lihat pada grafik berikut ini. Pada gambar di atas, terlihat bahwa garis telah bergerak menurun dan menunjuk kepada kondisi yang jauh lebih tinggi risikonya, yaitu dapat kita lihat baik garis A dan B. Jika penurunan itu disebabkan karena faktor eksternal seperti market rate, maka artinya secara konsep semakin besar beta, maka semakin besar sistematik yang akan ditanggung oleh suatu perusahaan.